till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son. Banyak perkara yang harus ku hadapi, kadang terlalu berat untuk ku lalui. Namun Kau selalu setia, berjalan bersamaku. Tak pernah Kau tinggalkanku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Oh, ku perlu
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis,
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, welcome to FGCC Online Service pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Saya sangat senang bisa bertemu dengan jemaat FGCC lagi di ibadah online kali ini. Dan bagi jemaat baru, saya juga ingin menyambut jemaat baru sekalian. Welcome home, we are so glad to meet you here virtually. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa news yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Ya, jadi sekian news pada kali ini, dan sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan. Dan sebelum itu saya mempunyai satu ayat bagi kita semua di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dari kita untuk Tuhan. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung janji iman, apapun bentuknya hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kami berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC, semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Ayo sama-sama kita tepuk tangan, let's go.
Come on, let's sing this song. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ya, dia kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Come on everybody. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Ayo lebih dahsyat lagi, amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Are you ready? Here we go. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, come on hands up, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. We give you all the praise, Jesus. Kami datang kepadamu Tuhan. We surrender our life down at your feet. Walaupun kami tidak layak, walaupun kami hanya anak-anak-Mu yang berdosa Tuhan, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. We sing this song for you. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed
by heavy snow, Messiah still and all alone. Come on, we lift this praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Come on, we singing on the foot. And on the foot at break of dawn. Hallelujah. The Son of Heaven will rise again. Come on, we sing. Oh, tremble, tell, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, we lift this shout of praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. As we worship you, Jesus. Oh, He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Amen. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Come on, we sing, oh, praise His name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
resist. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan dari-Mu. Walau kami tidak layak, Engkau selalu mengasihi kami. Bahkan Engkau sanggup untuk mengorbankan diri-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Biarlah segala puji, segala hormat, segala syukur kami serahkan hanya kepada nama-Mu. Semua di sini yang percaya dan siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, senang bisa menyapa Anda semua kembali dalam ibadah online FGCC. Kiranya semua kita dalam keadaan baik dan tetap mengalami progres, baik di dalam area rohani terutama dan juga tentunya area yang lain. Puji Tuhan, dan hari ini saya akan membagikan tentang true freedom atau kemerdekaan yang sejati. Yuk mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan firman Tuhan sebentar disampaikan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah pada hari ini, dan juga kami tidak lupa berdoa untuk para youth, ada juga yang adult maupun family yang ada, maupun juga next gen yang juga beribadah. Berkati para teacher yang mengajar mereka juga ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan bukan sekedar menjadi informasi, bukan pengetahuan, tapi akan mentransformasi kehidupan kami dan kami mengerti keputusan apa yang kami perlu ambil di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ke depan ini, Engkau yang ambil alih dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah, jangan lupa mencatat ya, supaya mendapat remah lebih banyak dari firman Tuhan. Baik, hari ini saya mau menyampaikan tentang apa maksud kemerdekaan yang tentunya dimaksudkan oleh Alkitab. Saya akan membahas 3 hal hari ini. Yang pertama, kemerdekaan yang sejati atau true freedom adalah kemerdekaan dari dosa. Nah, saya mengutip dari ucapan atau tulisan seorang hamba Tuhan yang bernama Ezra Taft Benson. Ya, dia mengatakan seperti ini, Tuhan bekerja dari dalam keluar. Dunia bekerja dari luar ke dalam. Dunia akan membawa manusia keluar dari kekumuhan. Kristus membawa kekumuhan keluar dari manusia. Dan kemudian manusia membawa diri mereka sendiri keluar dari daerah kumuh. Dunia akan membentuk manusia dengan mengubah lingkungan mereka. Tapi Kristus mengubah manusia dan kemudian mengubah lingkungan mereka. Dunia akan membentuk perilaku manusia. Tapi Kristus dapat mengubah sifat manusia. Perhatikan bagian, dunia akan membentuk perilaku manusia. Tapi Kristus dapat mengubah sifat manusia. Nah, untuk supaya kita lebih mengerti, saya bacakan juga bahasa Inggrisnya. Berkata demikian, The Lord works from the inside out. The world works from the outside in. The world would take people out of the slums. Christ would take the slums out of people. And then they would take themselves out of the slums. The world will mold man by changing their environment. Christ changes man, who then change their environment. The world will shape human behavior, but Christ can change human nature. Ini perkataan yang sangat menarik ya. Saya ulangi bagian yang bawahnya. The world will shape human behavior, but Christ can change human nature. Jadi dunia ini akan membentuk dari perilaku behavior, dari luar ke dalam. Tapi Kristus berurusan dengan intisari, dengan kehidupan yang ada di dalam manusia, dengan nature sifat dosa. Jadi kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan dari dosa. Dosa adalah pelanggaran kepada Allah. Pelanggaran adalah meleset, menyimpang dari sasaran, dari tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadi karena dosa kita melanggar dan kita hidup untuk diri sendiri. Dan kita nggak mengerti kehendak Allah. Tapi Yesus datang untuk menebus kita dan membereskan dosa umat manusia. Dan Yesus bekerja dari dalam keluar. Kalau dunia dari luar ke dalam, dengan berharap dengan mengubah lingkungan, berharap manusia bisa berubah. Ternyata nggak bisa karena nature-nya, sifat manusianya.
Jadi kalau sifat nature-nya Kristus deal dengan urusan dosa manusia, maka kehidupan kita baru bisa mempengaruhi keadaan, ya. Nah, saya mengajak kita lebih dalam lagi untuk coba mengerti area ini, apa yang Yesus maksudkan ketika dia ada di dunia. Nah, saya bacakan dari Kisah Rasul 1 ayat 6, berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah perbincangan murid-murid Yesus dengan Yesus sebelum Yesus meninggalkan dunia, naik ke sorga. Dan murid-murid Yesus berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel ya pada masa ini? Jadi murid-murid Yesus berfokus kepada pemulihan bangsa Israel secara negara, secara fisik, kerajaan. Karena mereka punya kerinduan. Murid-murid Yesus dan tentunya bangsa Israel, orang Yahudi, mereka rindu bahwa mereka mengharapkan ada Mesias, Juru Selamat, dan mereka berharap pada diri pribadi Yesus akan menjadi Raja yang akan mengembalikan kerajaan Israel kepada zaman kegemilangan seperti pada saat Raja Daud memerintah, pada saat Raja Salomo memerintah. Israel begitu terpandang, termasyur, begitu kaya, begitu dihormati. Tapi kita tahu sejarah Israel kemudian mereka dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Dan mereka di bangsa Israel, ya suku-suku Yehuda dan suku-suku yang lain terpencar dan dibuang ke pengasingan. Bahkan akhirnya tersisa suku Yehuda dan mereka merindukan bahwa bangsa Israel akan kembali kepada kejayaannya. Mereka merindukan Yerusalem akan dibangun kembali. Dan mereka mengharapkan Mesias yang diurapi, Yesus ini menjadi juru selamat dan raja untuk memulihkan kerajaan Israel secara fisik dan menang dari penjajahan. Pada saat itu adalah kerajaan Roma yang menjajah bangsa Israel di zaman Yesus. Coba kita perhatikan juga ayat yang lain. Di Lukas 17 ayat 20 atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi orang Farisi dan tentunya murid-murid Yesus dan juga orang Israel, orang Yahudi mengharapkan kerajaan Allah itu akan datang dengan juga tanda-tanda lahiriah, dengan kekuatan fisik senjata, ya, untuk mengalahkan penjajah kekaisaran Roma yang berkuasa menjajah dan menindas bangsa Israel pada saat itu. Dan Yesus berkata apa? Bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya menuliskan juga demikian, NKJV saya bacakan, nor will they say, see here or see there. For indeed the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di antaramu dan juga di dalam dirimu. Jadi kerajaan Allah itu adalah ketika Kristus menebus dosa umat manusia dan ketika kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita dari benih dosa menjadi benih ilahi. Dan kerajaan Allah itu mulai pada saat zaman Yesus, di mana dia mati dan dia dibangkitkan, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan kematian kekal. Jadi Yesus di dalam benak pikirannya adalah bicara kekekalan, bukan hal yang sementara. Jadi murid-murid Yesus, orang Israel, mereka berpikir tentang hal-hal yang sementara di dunia ini. Tapi Yesus fokusnya adalah kepada kekekalan. Yang sementara ini akan berlalu. Dan Yesus lebih peduli dengan urusan yang menyangkut kehidupan kekal, yaitu urusan dosa. Untuk itulah dia mati menebus dosa umat manusia. Makanya kerajaan Allah, ya, bicara kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari dosa. Supaya kita berdamai dengan Allah, kita punya hidup yang kekal, dan kita selama di dunia tentu ada maksud Tuhan buat kita, memakai kita menjadi saksinya. Supaya Injil boleh diberitakan lebih banyak orang bisa mendapat keselamatan daripada Tuhan. Dan berikutnya, ya, yang kedua, bicara
true freedom atau kemerdekaan sejati bukanlah kemerdekaan tanpa hukum. Ini penting untuk kita tahu. Bicara true freedom, banyak orang berteriak, kebebasan, kebebasan, kebebasan. Tapi kemerdekaan di dalam Tuhan bukan bicara tentang kemerdekaan yang akhirnya kebablasan. Bukan kebebasan yang akhirnya kebablasan. Tapi kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang ada hukumnya. Nah, kalau bicara tentang bahasa Indonesia, ya Indonesia merdeka di tahun 45, ya 17 Agustus tahun 1945. Jadi pada saat itu Indonesia, ya lewat pemimpinnya, lewat presiden dan wakil Soekarno-Hatta pada saat itu mereka mendeklarasikan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, jadi para pemimpin pada saat itu segera berkumpul, menyusun rancangan. Mereka harus mempersiapkan undang-undang. Jadi segera mereka harus membuat undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar adalah tujuannya untuk mengatur kehidupan negara Indonesia. Karena setelah merdeka harus ada dibuat aturan supaya Indonesia boleh menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan aturan yang penting, yang mendasari ya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kalau negara tanpa hukum, bayangkan, itu negara barbar. Yang berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Setiap orang bertindak menurut hukumnya sendiri, menurut kebenarannya sendiri. Jadi akhirnya akan kacau. Karena tidak ada standar, ada guideline yang mengatur secara umum kehidupan berbangsa dan negara. Jadi kemerdekaan harus ada aturan, harus ada undang-undang, ada hukum. Dan kita bersukacita dan bersyukur karena kita ikut Tuhan, kemerdekaan kita di dalam Kristus. Dan kita ada firman Tuhan Alkitab yang menuntun kehidupan kita supaya hidup kita dipandu, dituntun oleh firman Tuhan. Ya. Jadi kebebasan itu bukanlah kebablasan. Ya, kalau kebebasan atau kemerdekaan tanpa hukum akan kebablasan. Semua orang akan ngawur dan bertindak seenaknya. Dan kita tahu bahwa hukum baik, aturan baik. Jadi kalau orang-orang yang tidak suka hukum, tidak suka aturan, jangan-jangan dia bukan orang yang baik. Maksudnya begini, ya, bagi penjahat, hukum itu menjadi ancaman buat mereka. Karena ketika mereka berbuat jahat, mereka mencuri, akan dihakimi, ketika mereka merampok, ketika melakukan kesalahan, akan diadili, akan dihukum. Ada aturan yang berlaku. Contohnya lagi misalnya traffic light, lampu merah di perempatan jalan. Tujuannya kan baik, hukum atau aturan yang dibuat. Nah supaya ketika ada di junction, ada persimpangan itu ya kendaraan boleh diatur, oh bagian ini berhenti lampu merah, yang ini hijau boleh lewat. Jadi diatur, kalau tidak pasti terjadi kekacauan, menyerobot, dan akhirnya akan terjadi macet yang akhirnya tidak bisa terkendali dengan baik, atau terjadi kecelakaan karena semua ngebut tanpa ada rambu-rambu, ada traffic light yang mengatur. Jadi bagi orang yang baik, orang yang benar, hukum atau aturan traffic light itu menolong, menjaga kebebasan. Jadi hukum itu bagi orang benar merupakan protection, merupakan perlindungan. Tapi bagi orang jahat merupakan ancaman. Bagi para pelanggar yang biasanya kebut-kebutan, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, ada lampu merah itu mengancam dan mengganggu mereka. Ya, jadi kita tahu bahwa sekali lagi bahwa hukum dan undang-undang yang dibuat bagi para penjahat itu ancaman, tapi bagi orang baik, orang yang taat kepada hukum itu merupakan undang-undang atau hukum itu adalah menolong. Itu menjadi guideline, itu akan melindungi, memprotek mereka dari segala kekacauan yang ada. Jadi kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menjaga kemerdekaan dan produktivitas kita. Menjaga kebebasan kita supaya kebebasan yang kita lakukan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kita bersyukur sekali lagi firman Tuhan ini menuntun kita, ya, memberikan banyak panduan, nasihat, teguran buat kita. Ada urusan rumah tangga, keluarga ada di sini. Ada mengandung
penghiburan, ya, ada janji Tuhan, ada kesegaran buat kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ada janji Tuhan bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Ya, ada janji bahwa dengan kuasa Tuhan kita sanggup mengalahkan tipu muslihat iblis setan. Ini ada pelajaran tentang keuangan, ya, tentang pelayanan, tentang nasihat untuk rajin, ya, nasihat-nasihat untuk kita mengampuni, untuk kita berbuat kasih. Ada begitu banyak nih panduan dalam kehidupan, baik untuk di dunia yang sekarang maupun janji Tuhan untuk hidup yang kekal ada di sini. Makanya cintai firman Tuhan. Yuk, boleh yang punya Alkitab boleh angkat Alkitabnya, atau yang ada di handphone boleh angkat handphonenya. Mari katakan bersama dengan saya, ya. Ini Alkitabku. Ulangi, ini Alkitabku. Saya adalah seperti apa yang Ia katakan. Saya adalah seperti apa yang Ia katakan. Firman Tuhan yang mengubah pikiran saya. Firman Tuhan yang mengubah pikiran saya. Ini adalah firman Tuhan yang akan menuntun hidup saya. Ini adalah firman Tuhan yang akan menuntun hidup saya. Ini adalah firman Tuhan yang akan mengubah hidup saya. Ini adalah firman Tuhan yang akan mengubah hidup saya. Ya, puji Tuhan, katakan haleluya. Kita bersyukur, bersukacita karena firman Tuhan yang menuntun, yang membimbing, yang mengarahkan hidup kita sehingga kemerdekaan kita bisa terjaga oleh firman Tuhan ini. Ada amin. Ya, supaya kemerdekaan kita terjaga, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi orang-orang yang terarah hidupnya. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, kemerdekaan sejati atau true freedom adalah memiliki tujuan hidup yang baru. Ya, memiliki tujuan hidup yang baru. Jadi bayangkan kalau ada seseorang yang ada di dalam penjara. Orang yang di dalam penjara, dia tidak bisa berkarya dengan leluasa. Dia tidak bisa produktif, ya. Tetapi dia punya kerinduan. Satu hari nanti dia akan keluar dari penjara. Tapi tujuannya bukan sekedar keluar dari penjara. Tapi what's next setelah keluar dari penjara? Apakah dia punya tujuannya hidup yang baru? Kalau tujuannya sekedar, yang penting saya keluar dari penjara dan bagaimana saya tidak masuk penjara lagi. Wah, kalau itu tujuan hidupnya muter-muter. Kalaupun dia mencuri, kalaupun dia melakukan kejahatan, dia pakai akal, gimana supaya saya tidak tertangkap ya. Tapi yang namanya penjahat, yang namanya kejahatan pasti ya akan ada akibatnya. Kalau dia tertangkap, dia akan dimasukkan dalam penjara lagi. Jadi hidup seseorang yang keluar dari penjara harus ya bukan stop di sana, bukan tujuannya hanya keluar dari penjara. Tapi setelah keluar dari penjara, kehidupan seperti apa, gaya hidup baru apa yang perlu saya miliki. Jadi sama juga seperti ketika bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Ya, bukan saja tujuannya, sudah deklarasi, sudah merdeka. Kalau cuma sampai di situ, berarti tidak punya tujuan yang baru. Dan akhirnya cuma sekedar deklarasi, dan akhirnya akan kembali kepada kehidupan seperti dijajah, cuma bentuknya lain. Dulu dijajah oleh bangsa Belanda, oleh Jepang, ya, oleh negara-negara. Tapi sekarang dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh mentalitas yang tidak mau maju, dijajah oleh perbudakan yang dimana hidupnya akan tetap bodoh dan tidak mengerti bahwa hidup deklarasi kemerdekaan itu merupakan awal. Harus punya tujuan hidup yang baru, harus ada perubahan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Ya, jadi bicara freedom adalah free from something and free to do something else. Itu freedom. Jadi merdeka adalah merdeka dari penjajahan, dari dosa, dari hidup masa lalu, dari luka-luka, dari keterikatan. Sekarang kemudian apa? Untuk apa? Free to do something else, something new. Itulah tujuan hidup yang baru. Tinggalkan masa lalu kita. Ku telah mati,
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya, hidup ini kita tinggalkan masa lalu dari hidup yang sia-sia dan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi kita merdeka dari apa dan untuk apa tujuan yang baru. Ya, free from slavery and free to do something new. Ya, untuk produktif, untuk berkarya bagi Tuhan. Wow. Jadi kita lihat satu contoh di Efesus pasal 4 ayat 28, ini ayat yang luar biasa. Berkata demikian, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini contoh pertobatan yang sejati. Jadi orang yang mencuri, jangan cuma stop, janganlah ia mencuri lagi. Dulunya mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Itu baru titik nol. Itu permulaan yang baik. Tapi jangan berhenti di sana. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang punya tujuan yang baru. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja keras sekarang. Ya, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini luar biasa. Ini pertobatan yang sejati. Jadi bukan sekedar, oh saya di penjara sekarang sudah tidak di penjara lagi, sudah keluar dari penjara. Tapi what's next? Apakah jadi bekerja keras? Tunjukkan pertobatan dengan buah-buah pertobatan. Apakah kemudian ya bekerja keras dengan tangan sendiri, kemudian menghasilkan sesuatu dan bisa hidupnya berbagi kepada yang lain. Wow, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kau dan saya. Jadi bukan sekedar proklamasi kemerdekaan, bukan sekedar percaya Yesus dibaptis. Tapi mari ambil tanggung jawab, melayani. Ayo bersaksi. Ayo gunakan, kobarkan karunia yang ada. Maksimalkan waktu yang ada. Kita sudah dibebaskan dari perhambaan akan dosa. Sekarang kita mengabdi untuk Tuhan kita. Dia yang layak untuk kita layani. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dan juga sentuhan, dorongan, nasihat, doa dari engkau dan saya. Apalagi hari-hari ini. Mari kita lihat ya. Jadi ada satu ayat yang Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, orang Hewi dan orang Yebus, ya. Atau dalam NKJV saya bacakan, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from the land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Jadi perhatikan kata ayat yang ke-8 tadi, melepaskan mereka atau membebaskan mereka atau deliverance. Ya, ini adalah janji daripada Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel yang saat itu dijajah di Mesir, ya, di Keluaran, kitab Keluaran. Jadi bangsa Israel saat itu juga dijajah dan mereka kerja rodi. Mereka hidupnya dipahitkan, ya, untuk kerja paksa, kerja rodi, membuat batu bata, ter dan sebagainya untuk pembangunan bangsa Mesir. Dan mereka rindu, mereka menjerit untuk keluar dari perbudakan. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi tujuannya bukan sekedar deliverance, tapi untuk mengalami freedom. Nah, saya bacakan ada satu quotes dari seorang hamba Tuhan yang bernama Tony Evans. Dia berkata seperti ini, deliverance is not freedom. Deliverance is
the opportunity to pursue freedom. Jadi deliverance adalah start untuk hidup kita menuju freedom atau true freedom. Pelepasan, kelepasan, pembebasan itu adalah deklarasi proklamasi kemerdekaan, itu awal start untuk menuju true freedom. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kehidupan yang more than enough. Di mana mereka bisa bercocok tanam, bisa berkarya. Di mana mereka akan memaksimalkan setiap potensi yang ada. Inilah tujuan hidup yang baru. Nah, kita tahun-tahun lalu, ya beberapa tahun yang lalu, kita mengadakan encounter retreat. Nah, salah satu sesinya ada pelepasan deliverance. Ya, orang-orang dilepaskan dari ikatan dosa, ikatan iblis setan, dari belenggu masa lalu. Tapi setelah dilepaskan, what's next? Ya, apakah punya hidup yang baru, cita-cita yang baru di dalam Tuhan? Rindu melayani, rindu mengabdi bagi Tuhan, rindu untuk terlibat dalam pelayanan, dalam menginjil, dalam memperhatikan orang, ya terlibat dalam komunitas, memimpin komsel, kemudian boleh membangun kehidupan orang, menjadi juga bersaksi, berdoa, kalau punya talenta musik, main musik, ya memimpin pujian dan sebagainya, terlibat dalam berbagai pelayanan, kegiatan misi dan sebagainya, mengajar, mendoakan orang, terlibat dalam tim doa, apapun bentuknya. Ya, jadi deliverance merupakan start menuju true freedom. Jadi jangan berhenti hanya kepada deliverance, ya. Dan kita bersyukur untuk janji Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan di ayat yang 36, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Nah, saya bacakan di Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan 1 Petrus ayat 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang true freedom, supaya hidup kita mengerti arti kemerdekaan. Kita tidak lagi hidup dalam penjara, karena di penjara kita tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan. Tapi kemerdekaan sejati bukan sekedar keluar dari penjara, tapi what's next? Ya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari dosa. Itu yang Yesus kerjakan, mulai dari dalam, dan kehidupan kita akan mengalir keluar, akan membawa perubahan untuk orang-orang sekitar kita. Ya, dan juga bicara kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan bukan lepas dari hukum, tapi kita bersyukur ada kebenaran firman Tuhan yang menjaga kita. Dan kita juga bersyukur bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan di mana kita punya tujuan hidup yang baru, punya cita-cita yang baru. Kita tinggalkan hidup yang sia-sia. Dan sekarang kita mengerti ada panggilan Tuhan untuk engkau dan saya. Kita bersyukur di bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi Indonesia, bagi Malaysia, bagi Singapura, dan ada beberapa negara yang lain. Dan biarlah kita juga mengalami kemerdekaan sejati dalam Tuhan, dan hidup kita menjadi produktif, hidup kita melayani Tuhan, dan tentunya banyak orang yang diberkati lewat kehidupan kau dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan. Bebaskan setiap yang masih terbelenggu di dalam nama Yesus. Biarlah pada saat ini Tuhan kami mengalami kemerdekaan dari dosa, dari ikatan iblis. Dan kami bersuka cita dan bersyukur bahwa di dalam Engkau ada keselamatan yang Kau berikan buat kehidupan kami. Dan kami ada mendapatkan janji kehidupan yang kekal. Bahkan kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami juga menghargai firman Tuhan yang menjadi hukum, menjadi panduan, pedoman untuk kehidupan kami.
Dan biarlah setiap kami Tuhan juga memiliki satu kehidupan yang arti yang baru Tuhan. Tujuan hidup yang baru bukan sekedar tidak mencuri lagi, tapi bekerja dengan tangan kami, dengan rajin dan bekerja keras sehingga menghasilkan. Dan kami juga hidupnya boleh berbagi Tuhan kepada banyak orang. Biarlah kami punya hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedang dalam pergumulan mereka boleh menemukan jawaban doa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati semua volunteer yang sudah melayani, berkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan, persembahan mingguan, perpuluhan, dan gedung, ucapan syukur apapun bentuknya diberkati oleh Tuhan, dan berkati usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami juga diberkati. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, Kau juga terus memberkati Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia yang sedang dilanda pandemik ini. Mari Tuhan Kau bekerja dan curahkan keselamatan dan juga pertolongan daripada Engkau untuk menolong setiap pemerintah, rumah sakit, aparat tenaga medis, dan juga vaksin, semuanya berfungsi dengan baik. Kami percaya segera akan pemulihan boleh terjadi dan juga pandemik ini akan segera berlalu. This too shall pass. Kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang sudah Kau pimpin dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan tutup ibadah ini Tuhan, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil. Dan setiap tanah yang diinjak oleh kakimu akan diberikan kepada engkau. Saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Jangan lupa komsel di lokasi yang terdekat dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Go